ke depan seperti saya bilang tadi, kita PIM punya 3 program besar di sini. Dan kami berharap pemerintah desa itu menjadi motor daripada ini supaya tidak ada kesenjangan-kesenjangan yang terjadi seperti di tempat lain. Kita harus bekerjasama untuk membentuk Waduk Payani menjadi ekowisata yang menjadi salah satu ikon Kabupaten Biren ke depan. Kami di DPR ini sudah mengajukan salah satu peraturan daerah ataupun kanun tentang rencana induk pariwisata Biren. PT Pupuk Iskandar Muda atau PT PIM Lok Semawe, Selasa 28 Februari 2023 menggelar syukuran makan bersama. Kegiatan tersebut dihadiri berbagai unsur, berlangsung di lokasi ekowisata Payani, Desa Blangmi Kecamatan Kutablang Kabupaten Biren. Manajemen PT PIM yang diwakili Jufri mengatakan Payani punya banyak potensi untuk dikembangkan. Pihaknya akan melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan Blangmi menjadi desa wisata. Ini adalah salah satu program unggulan dari PT Pupuk Iskandar Muda yang semula kami menjajaki merealisasikan program panel daya ini dengan kawan-kawan kita dari Aceh Wetland Foundation. Kami bergerak dari nol. Kalau Bapak-Bapak kemarin tahun yang lalu hari di sini, ini masih hutan belantara. Masih hutan belantara yang akses ke sini sangat susah. Tapi alhamdulillah hari ini kita bisa lihat sama-sama sudah terjadi hal yang sangat menakjubkan. Ini tidak lepas dari dukungan dari masyarakat kita yang sangat luar biasa di sini. Pemkab Biren juga luar biasa antusiasnya, dan juga lembaga-lembaga DPR maupun lembaga LSM dan kolaborasi dengan antar perusahaan kita ini luar biasa di Payani ini. Dan ke depan kita harap ini sebagai pilot project di Payani ini, kita ambil pilot project di Blangme. Ke depan semua desa di sekeliling Blangme ini harap ada sesuatu yang bisa diangkat potensi di Payani ini menjadi spot-spot wisata yang ke depan bisa membangkitkan perekonomian masyarakat. Tentunya juga membantu pemerintah daerah dalam hal PAD-nya ke depannya. Kami dari PIM merupakan satu keinginan ke depannya ini betul-betul menjadi daerah eko-eduwisata. Karena ini mungkin sebagai usaha kami dalam hal membina masyarakat kita di daerah Blangme, yang kebetulan Blangme ini salah satu desa yang menjadi rank 1 perusahaan kita. Jadi sudah kewajiban dari perusahaan untuk membina desa-desa yang memang menjadi rank 1 perusahaannya. Ini juga salah satu wujud dari kepedulian perusahaan terhadap masyarakat kita di Blangme dan juga masyarakat Kutablang tentunya. Dan ke depan harapan semua stakeholder baik dari Pemkab Biren sendiri dan juga dari provinsi, kebetulan hari ini ada dari DPRA Banda Aceh, juga DPRK dari Biren hadir di sini. Kita mengharapkan sama-sama di sini bekerja sama untuk mensosialisasikan, untuk menyahuti dan supaya masyarakat kita di depan betul-betul bisa terberdaya. Tidak hanya sekedar kerjasama, tapi sama-sama bekerja untuk masyarakat kita semua. Jadi ini sebagai wujud dari tanggung jawab kita terhadap masyarakat ke depannya, supaya masyarakat kita betul-betul bisa berdaya dan tidak selalu mengharapkan kepada pemerintah daerah tentunya. Dengan berdaya masyarakat kita di sini, tentunya pemerintah juga merasa ada sesuatu yang bisa diberikan ke masyarakat yang sangat berguna bagi masyarakat untuk kemandirian masyarakat itu sendiri. Nah, ke depan seperti saya bilang tadi, kita PIM punya 3 program besar di sini. Yang pertama ada di program Kehati namanya, keanekaragaman hayati berbasis konservasi. Yang kedua ada pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat di bidang UMKM untuk memberdayakan diri mereka di bidang finansialnya. Ketiga, kita akan melestarikan di sini ekosistem yang sudah ada di sini. Jadi intinya kami dari manajemen PT Pupuk Iskandar Muda melalui unit IGSL-nya dengan AWF yang sangat konsen terhadap konservasi rawa gambut, kita melakukan pemberdayaan berbasis konservasi terhadap masyarakat di sini. Di sini alamnya bisa terjaga, masyarakatnya bisa berdaya, dan finansial masyarakat ke depan bisa membantu PAD daerah kita di Biren tentunya.
Intinya kami dari PT Pupus Muda maju desanya, sejahtera warganya, tim bisa berjaya. Sebenarnya kami dulu itu sudah bekerja di Langsa dengan pemerintah Kota Langsa, juga menjadi ambil bagian dari merintis usaha wisata mangrove, dan kebetulan di sini juga kami concern terhadap habitat lahan basah Payani, dan ya salah satu potensi yang mungkin dikembangkan adalah jasa lingkungan, dan alhamdulillah teman-teman dari perusahaan PIM sangat apresiasi dan kita memfasilitasi dengan masyarakat, dan alhamdulillah masyarakat juga sangat mendukung. Dan seperti yang kita lihat hari ini, semua masyarakat terlibat, dari unsur pemuda, perangkat desa, kaum perempuan, semuanya terlibat. Dan satu lagi, kami juga berharap pemerintah kabupaten itu bisa menginisiasi juga desa-desa yang ada di sekitar ini. Ada 8 desa lagi yang memang memiliki potensi yang sama seperti ini, dan kita sudah beberapa kali dalam pertemuan, dan mereka juga memiliki visi yang sama untuk mengembangkan potensi jasa lingkungan di sini. Itu mungkin sekedar saya bikin sebuah analogi. Kami mengajak peran masyarakat adat. Kenapa? Karena kita lihat misalnya di Sabang, itu di Ibuh, di Gapang itu sudah banyak sekali lahan-lahan itu tidak dimiliki oleh masyarakat lokal. Tapi bule, walaupun kepemilikannya orang lokal, tetapi pada hakikatnya dimiliki oleh orang asing. Dan kami berharap pemerintah desa itu menjadi motor daripada ini, supaya tidak ada kesenjangan-kesenjangan yang terjadi seperti di tempat lain. Itu kami ya berharap pemerintah daerah, pemerintah provinsi bisa memfasilitasi desa-desa lain yang memang mungkin bukan bagian dari desa binaan PIM. Sementara anggota DPR Dapil Biren Dr. Purnama Setia Budi dan anggota DPRK Biren Ismail Adam sangat mengapresiasi pihak PIM dan mereka siap mendukung untuk memajukan wisata Payani tersebut. Ya, alhamdulillah pada hari ini saya bisa berhadir di acara syukuran ekowisata Payani yang digagas oleh BUMN, teman-teman dari PIM, kemudian dari Desa Blangme, dan juga dari LSM AWF. Ini merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa, adanya sebuah wisata dari Waduk Payani ini. Yang kita lihat dari awalnya adalah sebuah hutan atau tempat yang tidak mungkin bisa dilihat oleh orang. Tapi pada hari ini kita melihat banyaknya masyarakat di Kota Blang utamanya, dan juga beberapa daerah lainnya di Kabupaten Biren yang berhadir di sini. Dan harapan kita ekowisata Waduk Payani menjadi salah satu ikon dari Kabupaten Biren dan juga untuk Aceh. Dan mudah-mudahan nanti Waduk Payani atau ekowisata Payani bisa dikembangkan lebih luas lagi. Dan saya sebagai anggota DPRA sangat mendukung untuk kemajuan dari wisata di Waduk Payani ini. Dan harapan saya juga terakhir, mari masyarakat Aceh umumnya dan khususnya Biren bisa berhadir untuk kita melihat wisata di Waduk Payani ini. Jadi kita tadi sudah berbicara dengan kawan di sini, termasuk dengan pihak PIM, kemudian dari pihak teman-teman LSM. Kita meminta bahwa harus ada plan yang bagus untuk ke depan bagaimana Waduk Payani ini. Jadi kita akan tahu ada perencanaan bagaimana, sehingga nanti kami di DPRA bisa membantu terutama melalui aspirasi Pokir dengan adanya perencanaan seperti itu. Karena Waduk Payani ini tidak akan bisa berjalan bila tidak ada kolaborasi dari semua kawan-kawan. Baik ada DPRK, di sini ada Pak Ismail Adam yang bisa juga membantu semua. Jadi dari pihak DPRK, Kabupaten Biren, kemudian dari pihak BUMN dan pihak provinsi dan pihak desa-desa yang ada di sekitar Kabupaten Biren, ini kita harus bekerja sama
untuk membentuk Waduk Payani menjadi ekowisata yang menjadi salah satu ikon Kabupaten Biren ke depan. Ini sangat luar biasa. Saya sebagai perwakilan masyarakat Biren di DPRK, pertama kali berterima kasih sekali kepada PIM yang begitu luar biasa sudah mengajak masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraannya di sekeliling waduk ini yang sudah lama ini terabaikan. Yang sudah terabaikan sehingga pada hari ini ada satu prospek ke depan bahwa kita ada potensi ekonomi yang luar biasa di sini yang selama ini belum terjamah. Mungkin dengan kehadiran PIM di sini kami juga sangat terima kasih. Juga kami sangat mengharapkan kepada Pak Bupati, Pak Gubernur, bahkan kepada Presiden sekalian. Ini merupakan salah satu waduk alam yang besar di Kabupaten Biren yang dapat dikelola dengan baik untuk meningkatkan potensi ekonomi masyarakat. Kami di DPR ini sudah mengajukan salah satu peraturan daerah ataupun kanun tentang rencana induk pariwisata Biren. Mungkin salah satu ini supaya apa? Dengan hal ini kita bisa kerjasama dengan pemerintah pusat untuk membangun ini. Tetapi tanpa rencana induk itu, ini kita nggak tercatat di sana. Ini RT RW-nya bidang wisata. Jadi di Biren ini ada 60 destinasi wisata, salah satu adalah Payani. Dan ini sudah dimulai oleh PIM. Mudah-mudahan PIM ini jangan pergi dari sini. Ya, selalu harus membangun masyarakatnya di sini dan kami sangat terima kasih. Karena masyarakat juga di sini sebelah kampung sangat mendukung dan saya siap untuk ini. Ya, kan? Saya harap kepada pemangku wilayah di sini, terutama Pak Kecik, Pak Mukim, Pak Camat, ini bangun satu kesatuan dari 9 kampung yang ada sini, satu kesatuan, satu tujuan untuk kesejahteraan rakyat. Itu saja.